Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Arah 9 Channel, jelang 1 abad Nahdlatul Ulama didirikan. Dalam hitungan kalender Masehi, Nahdlatul Ulama didirikan pada 31 Januari 1926. Sehingga ke tahun ini 31 Januari 2022, Nahdlatul Ulama memasuki usia ke-96. Sedangkan dalam hitungan Hijriah, Nahdlatul Ulama memasuki usia ke-99. Usia yang cukup matang dengan angka yang cantik, 99 tahun. Dalam hitungan kalender Hijriah, Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344. Sejarawan Profesor Mansur Suryanegara melengkapi dengan hari dan wetonnya, yaitu Ahad Pon 31 Januari 1926 atau Ahad Pon 16 Rajab 1344 Hijriah. Jadi Prof. Mansur ini termasuk sejarawan yang sangat menghormati kearifan lokal. Jadi ada hari, ada nama harinya, kemudian ada rangkapan hari atau wetonnya, Ahad Pon. Para pemirsa sekalian, jelang 1 abad Nahdlatul Ulama, Arah 9 Channel akan mengurai satu tujuan dari Nahdlatul Ulama yang agaknya kurang banyak diekspos. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nahdlatul Ulama didirikan berlatar belakang Komite Hijaz untuk menyikapi persoalan keagamaan di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Intinya, sebagian besar masyarakat secara umum mengetahui bahwa Nahdlatul Ulama atau NU didirikan bertujuan untuk mengamankan atau melestarikan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana sebelumnya telah diajarkan dan dikembangkan oleh Wali Songo. Ternyata ada juga tujuan lain dengan didirikannya Nahdlatul Ulama tersebut, yakni untuk kemerdekaan Indonesia. Hal ini diungkap oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang kemudian dikutip oleh Kiai Haji Khairul Anam dalam bukunya Pertumbuhan dan Perkembangan NU. Dikisahkan bahwa sehari menjelang digelarnya rapat Komite Hijaz, di mana undangan terhadap ulama-ulama sudah beredar, terjadi dialog antara Kiai Haji Abdul Halim Lui Munding dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Adapun dialog dari dua pendiri NU ini adalah sebagai berikut. Kiai Abdul Halim bertanya kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, apakah perkumpulan ini mengandung tujuan untuk menuntut kemerdekaan? Demikian tanya Kiai Abdul Halim. Lalu Kiai Wahab menjawab, tentu. Itu syarat nomor 1. Umat Islam menuju ke jalan itu. Umat Islam tidak leluasa sebelum negara kita merdeka. Demikian jawab Kiai Wahab. Kiai Abdul Halim sendiri masih agak ragu karena bagaimana kita bisa menuntut kemerdekaan sementara organisasi saja baru akan dibuat. Lalu Kiai Abdul Halim bertanya lagi, apakah dengan usaha macam begini ini bisa menuntut kemerdekaan? Mendengar pertanyaan ini, Kiai Wahab tidak langsung menjawab seperti sebelumnya. Beliau menjawab secara filosofi dan dramatik. Kiai Abdul Wahab kemudian menyulutkan api rokoknya sambil berkata, ini bisa menghancurkan bangunan perang. Kita jangan putus asa. Kita harus yakin tercapai negeri ini merdeka. Demikian jawab Kiai Haji Abdul Wahab sambil memegang tangkai korek api yang sedang menyala.
Nah, dari sini menggambarkan bahwa tujuan Nahdlatul Ulama di antaranya selain yang disebut tadi adalah untuk menuju Indonesia merdeka. Apa yang disampaikan oleh Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah bukan isapan jempol belaka. Terbukti nanti setelah NU berdiri, seiring berjalannya waktu dan bergulirnya persoalan yang ada di negeri ini, NU selalu turut andil dalam upaya memerdekakan negeri ini. Yang sering saya sampaikan umpamanya hasil Muktamar NU ke-11 pada tahun 1936 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di situ juga dibahas tentang hukum wilayah Indonesia secara Islam. Kemudian apabila kelak Indonesia merdeka berdasarkan apa? Yang kita ketahui secara umum, kiai-kiai pada saat itu menghendaki Indonesia dengan sistem Darussalam, yakni negara yang berikan jaminan keselamatan bagi semua umatnya. Ketika menjelang Indonesia merdeka pada 1945, di situ juga ada keterlibatan tokoh-tokoh NU. Yang paling kita kenal adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, putra dari Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau terlibat di BPUPKI dan PPKI. Hingga ketika Indonesia sudah merdeka, di situ pun Kiai Wahid Hasyim terlibat dalam berbagai hal yang berkenaan dengan pembuatan konstitusi negara ini. Ke belakang sedikit, di masa Jepang, kiai-kiai NU juga sangat gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan, di mana ada kiai NU yang terlibat dalam peta, dan kiai NU juga beserta kiai-kiai yang lain mengusulkan untuk dibentuknya pasukan Hizbullah. Dan dari Hizbullah ini nanti ada pasukan Sabilillah, pasukan yang khusus bagi umat Islam untuk dilatih oleh Jepang dalam disiplin ilmu perangan guna melawan serangan dari lawan yang pada saat itu adalah pasukan Belanda dan sekutu. Jadi sangat masuk akal dari apa yang disampaikan oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah terkait dengan salah satu tujuan dibuatnya atau didirikannya Nahdlatul Ulama. Selain persoalan keagamaan dengan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga bertujuan untuk kemerdekaan negara ini. Pemirsa, mungkin sebagian dari Anda kurang familiar dengan nama Kiai Haji Abdul Halim. Beliau adalah seorang kiai atau seorang ulama berasal dari Lui Munding. Saat ini kalau tidak salah masuk wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU, pada catatan kakinya, Kiai Khairul Anam menuliskan, Kiai Abdul Halim berasal dari Lui Munding, Jawa Barat. Ia kemudian menetap di Surabaya semenjak Kiai Wahab kembali dari menuntut ilmu di Mekah. Ia adalah murid, kawan, dan bahkan pendamping setia Kiai Wahab. Ketika Kiai Wahab membuka kursus, Kiai Halim yang mengurus administrasinya, dan dia pula lah yang membuat undangan para ulama untuk berkumpul di Kertopaten guna membicarakan delegasi Komite Hijaz pada 31 Januari 1926. Dan Ki Abdul Halim juga membuat syair yang ditulis dengan huruf Arab Pegon tentang Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah dan berdirinya NU. Nah, pemirsa, kiranya cukup uraian singkat dari saya terkait dengan sisi lain dari tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama dan sekilas tentang Kiai Haji Abdul Halim Lui Munding. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang keliru dari ucapan saya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.